ada ngeratain ya? Aman. Tutup. Kalinya kalau bukanya masih kedengaran suaranya. Yang termasuk dalam terakhir karena ratain ya. Terakhir Bahar datang lagi, sok preman, sok jagoan. Aduh laganya. Bulan puasa kemarin nih datengin staf yang sudah ditutup. Gayanya anak mau ratakan. Lu pikir ini negeri bapak moyang lu mau ratakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan menginformasikan satu fenomena yang cukup menarik, yakni di mana Habib Bahar bin Smith ini bermaksud untuk kemudian menggerebek ya sebuah tempat klub malam karena ini bulan puasa ya. Hendak memastikan apakah dia buka apa tutup ya. Kalau buka dia akan tutup, bahkan dia membuat pernyataan mau meratakan dengan tanah. Nah ini kan lagi-lagi si Habib Bahar ini ya merasa ya, mungkin karena merasa dia punya pengikut ya, mau ratakan dengan tanah ya milik orang. Dan ini yang kemudian mendapatkan respon dari berbagai kalangan ya. Dan salah satunya respon itu datang dari seorang Habib juga, yakni Habib Kribo, yang bicara tegas dan lantang terkait dengan sikap dan tindakan Habib Bahar bin Smith ini. Dan ini yang memang sering ya diperlihatkan oleh Habib Bahar bin Smith ini, bagaimana ya hendak memberantas yang namanya kemaksiatan menurutnya. Dan tak tanggung-tanggung ya dia pun mendatangi tempat-tempat yang diduga sebagai klub malam. Terus bilangnya tutup, ternyata nggak tutup, yang ada ngeratain ya? Aman. Tutup. Kalinya kalau bukanya masih kedengaran suaranya. Ada pintu lain nggak? Ada di sini sebelah situ. Ya udah sih. Pastiin dulu. Terakhir Bahar datang lagi, sok preman, sok jagoan. Aduh laganya. Bulan puasa kemarin nih datengin staf yang sudah ditutup. Gayanya anak mau ratakan. Lu pikir ini negeri bapak moyang lu mau ratakan? Lu ini numpang juga di sini, mbok sadar dikit lah. Kok terus-terus mau ratakan? Ini juga saya bilang, ini harusnya hukum disikapi. Tidak boleh orang datang sidak ke suatu tempat tanpa diikutin oleh aparat. Kenapa? Yang diinjak-injak hukum ini. Akhirnya negeri ini tidak lagi bermartabat. Setiap orang bisa melakukan tindakan aktif fisik. Harusnya bisa melakukan tindakan aktif fisik itu hanya keamanan kepolisian. Tidak boleh ada kekuatan apapun menggunakan aktif fisik. Ini harusnya. Kalau nggak dijaga, ini negeri jadi negeri barbar besok. Bertopeng agama. Di situ barbar. Anak mau ratakan. Aduh, saya ratakan sinilah. Kok laganya? Saya kadang-kadang terusik kelakian saya, kepengen uji nyali. Bukan apa, saya nggak mau lihat kebatilan gitu. Ya itu ya yang disampaikan oleh Habib Bahar ya. Jadi memang dia bermaksud hendak kemudian menggerebek ya tempat ya klub malam ya, tapi ternyata ketika sampai di sana sudah tidak ada lagi. Nah ini yang juga kadang disinggung oleh Bung Lubis ya, bahwa dia itu selalu mau menutup tempat-tempat ya klub malam
tetapi ternyata itu sudah tutup duluan, jadi dia mau menutup padahal sudah tertutup. Hal yang kemudian menarik di sini adalah karena ada penyampaian daripada Habib Bahar ini terkait dengan dia mau ratakan dengan tanah. Ini yang kemudian dikritik oleh Habib Kribo bahwa harusnya itu dia harus sadar ya, ini negeri siapa? Kau seenaknya mau meratakan dengan tanah? Ya, sadarlah ya, sadar sedikit ya. Habib Kribo memang cukup kritis ya, sejauh yang kita lihat bahwa selama ini dia memang konsisten untuk kemudian mengkritik ya kelompok-kelompok tertentu yang dianggap memang itu tidak bisa menjaga hubungan yang bisa menciptakan harmonisasi sosial ya. Dan Habib Kribo ini memang juga cukup tegas ya dan keras mengkritik Habib Bahar bin Smith ini ya, karena dianggapnya bahwa ada perilaku-perilaku yang itu sebenarnya kontraproduktif dengan upaya-upaya untuk kita membangun tatanan masyarakat yang bisa bersinergi di tengah keragaman yang ada. Kita tahu bahwa dalam pada bulan puasa memang harusnya warung-warung itu tutup ya. Tetapi di daerah tertentu yang di situ penduduknya bukan hanya umat Islam, ya tentu harus dilihat ya dengan konteks yang berbeda dengan ya masyarakat yang di situ memang rata-rata Muslim atau rata-rata mayoritas Islam. Ya karena kenapa? Bahwa keragaman itu adalah sebuah ya keniscayaan yang ada di Republik ini. Dia adalah sebuah identitas ya sosial kebangsaan kita yang itu harus dijaga dengan baik demi menjaga harmoni sosial kita. Sekalipun tentu ya umat-umat lain yang non muslim ini juga harus tentu memahami dan menghargai bahwa ya pada bulan suci Ramadan ya umat Islam itu sedang ya menjalankan ibadah puasa yang merupakan ajaran agamanya yang tentu ya umat lain juga harus menghargai kita. Jadi sebenarnya di sini pada dasarnya adalah bagaimana menjalin kerukunan umat beragama itu dengan cara saling memahami dan saling mengerti. Bukan dengan cara-cara yang kemudian ada kelompok orang yang berani untuk kemudian mengambil tindakan fisik. Ya, apa yang disampaikan oleh Habib Kribo jelas ya, bahwa kalau mau melakukan tindakan begitu harus ada izin dari aparat keamanan atau paling tidak sama-sama dengan aparat keamanan, karena dia adalah alat negara. Dia adalah ya memiliki mandat oleh negara untuk kemudian mengambil tindakan-tindakan seperti itu, bukan justru masyarakat sipil ya atau ormas-ormas tertentu ya dengan mengatasnamakan nahi mungkar. Kenapa? Karena ini berpotensi untuk kemudian melabrak aturan main bernegara dan tentu itu bisa berimbas pada ya perlawanan masyarakat karena dianggap sama-sama masyarakat sipil. Beda ketika misalnya itu polisi atau tentara, karena memang dia adalah alat negara yang berhak untuk kemudian mengawal ya aturan ya, atau hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama atau pandu arah kita dalam bernegara. Tetapi kalau itu pribadi-pribadi kan ini bisa menjadi presiden buruk ya bagi ketentraman masyarakat kita. Dan karena itu bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Kribo ya tentu ya sebuah edukasi bagi kita, dan semoga Habib Bahar mendengar itu semua dan menjadikan itu sebagai otokritik pada dirinya dan tidak ya memasang rasa-rasa egois ya, karena itu yang bisa membuat semakin tak terbangunnya harmoni sosial itu. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.